Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video kali ini gua mau memberikan pendapat gua tentang crash IHSG di minggu ini guys. Jadi dalam seminggu ini IHSG mengalami penurunan yang signifikan dari 7.200-an ke 6.500-an. Turun 700 poin dalam seminggu barangkali bisa menjadi suatu masukan sudut pandang tambahan buat kita semua sehingga kita bisa berinvestasi di pasar modal dengan lebih baik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue akan tunjukin portofolio gue di minggu ini dan kalian juga bisa ikutin perkembangan portofolio gue di video-video gue sebelumnya. Oke, langsung aja kita lihat IHSG di Jumat kemarin ada di 6.597, turun dari minggu sebelumnya di 7.228. Asing keluar kemarin 2,2 triliun. Kalau seminggu udah 9 triliunan lebih. Kemudian ini saham-saham yang gue punya, Bank Jabar 1425, turun 50 poin dari sebelumnya 1475. Terus Demas turun ke 170 dari 174. Hexa turun ke 6025 dari 6075. Jadi tiga saham ini turun, tapi HMSP naik ke 1045 dari 970 guys. Jadi portofolio gua kalau dilihat stabil walaupun IHSG turun dalam, itu karena HMSP naik. Tapi saham-saham gue yang lain sebenarnya turun, cuman turunnya nggak terlalu dalam, HMSP-nya naik tinggi. Jadi portofolio gue stabil. Kemudian ini transaction history gue. Jadi kemarin gue punya 1 juta seperti yang kita udah lihat di video minggu lalu. Gue punya uang 1 juta cash. Nah itu gue beli di hari Senin itu guys, langsung belanja. Hexa 1 lot di harga 6.075 dan Demas 24 lot di harga 172. Jadi dua-duanya habis gue beli langsung turun guys. Untuk infokas, total investasi gue sekarang 16.156.550. Kemudian cashnya 18.091 rupiah. Jadi total investasi gue tuh turun sekitar 10 ribuan dari minggu kemarin. Walaupun IHSG turun cukup dalam, tapi alhamdulillah portofolio gue nggak turun signifikan ya guys. Kemudian posisi portofolio gue sekarang, Hexa nambah 1 lot jadi 19 lot, BJBR tetap 3 lot, Demas nambah 24 lot jadi 128, dan HMSP tetap 20 lot. Sekarang gue mau memberikan pendapat gue tentang turunnya IHSG minggu ini. Kenapa IHSG turun banyak? Oke, jadi gue akan jelasin naik turunnya IHSG itu sangat dipengaruhi oleh perubahan harga saham perusahaan-perusahaan yang mempunyai kapitalisasi pasar besar guys. Jadi kayak BCA, Bank Mandiri, BRI itu kalau harga sahamnya jatuh, IHSG ikut turun. Harga sahamnya naik, IHSG ikut naik. Di minggu ini, sebagian besar saham berkapitalisasi pasar besar mengalami penurunan. Jadi Telkom turun, BCA turun, BRI turun, Mandiri turun, dan lain-lain. Pertanyaannya kenapa saham ini bisa turun? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti, akan tetapi biasanya penurunan harga saham berkapitalisasi pasar besar ini bersamaan dengan aksi jual investor asing guys. Dan kalau naik bersamaan dengan aksi beli investor asing. Kalau asing jualan IHSG turun, kalau asing belanja atau asing beli IHSG naik. Nah di minggu ini kita bisa lihat sendiri asing itu melakukan transaksi jual, melakukan aksi jual sampai 9 triliun lebih guys. Jadi kalau dilihat dari yang dulu-dulu ya, kalau asing jualan banyak ya IHSG ikut turun. Lalu pertanyaannya kenapa asing jualan sebanyak itu guys? Nah banyak analis menduga karena suku bunga Amerika naik. Jadi karena suku bunga Amerika naik, investor asing pada jualan, mungkin uangnya dipindahin ke investasi yang lebih menarik dan sebagainya. Atau juga ada yang bilang karena ketidakstabilan kondisi geopolitik dunia, yaitu bisa jadi, tapi gua sendiri nggak bisa memastikan karena itu bentuknya baru dugaan dan investor asingnya tidak ada yang mengkonfirmasi. Tapi kalau karena gue penganut bandarmologi, gue percaya investor asing di saham berkapitalisasi pasar besar itu
adalah bandar saham tersebut guys. Jadi mereka punya kemampuan menaikkan dan menurunkan harga saham sesuai kehendak mereka. Terus kenapa mereka mau jualan? Nah, gue yakin mereka mau jualan itu karena mau profit taking guys. Terlepas dari alasannya ada suku bunga Amerika yang naik atau kondisi geopolitik dan sebagainya, gue yakin investor asing itu keluar sekarang karena profit taking. Walaupun IHSG crash kemarin, secara keseluruhan mereka itu mendapatkan profit guys, tidak cut loss seperti yang dialami kebanyakan dari kita. Nah, pertanyaannya gimana caranya kok mereka bisa nggak cut loss? Jadi kalau kita mundur ke belakang, kalau kita ikutin pergerakan asing di bursa saham kita, mereka itu melakukan akumulasi dari tahun lalu guys. Jadi mereka punya harga rata-rata saham lebih murah daripada harga saham saat ini, termasuk harga saham setelah IHSG dibanting di minggu ini guys. Jadi walaupun mereka jual saham mereka di harga terendah sekarang sekalipun, mereka masih tetap dapat untung. Kalau kita jual saham sekarang, hitungannya cut loss. Kalau mereka jual saham sekarang, tetap profit guys. Lalu bagaimana menyikapi situasi IHSG saat ini? Kalau buat teman-teman yang pakai strategi mengikuti asing, strategi mengikuti bandar yang pernah gue jelasin di video-video sebelumnya, pasti sekarang lagi ikut jualan guys. Tapi kalau karena gue menggunakan strategi dividen investing, situasi sekarang tidak terlalu berpengaruh. Tidak ada saham-saham gue yang perlu gue jual. Dan kalau mau beli pun dananya belum ada, jadi gue nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau punya dana lagi, pasti gue akan beli saham-saham lagi yang punya dividen yield besar dan konsisten bagi dividen. Oke, gitu aja guys videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang mau diskusikan boleh di kolom komentar. Assalamualaikum.